Bab 2091, Membunuh Dewa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, bercanda. Pria parubaya itu tiba-tiba menjawab dan berkata, apakah menurutmu dengan alam 8,5 dewa, dan seperangkat baju besi yang telah ditempa menjadi perampokan palsu, dapatkah kau melawanku? Siapa bilang? Hanya aku. Yesuan mencibir. Saat berikutnya, pohon tua, tanduk hitam, pelayan pedang emas hitam, pelayan pedang mayat hidup, pelayan pedang 5 elemen dan pelayan pedang binatang, semuanya muncul. Selanjutnya, tetapi ada pertempuran besar yang akan terjadi, Yesuan harus keluar semua. Pengadilan kematian. Setelah melihatnya, Fajar pria dewa setengah baya itu langsung melesat ke pohon dan yang lainnya. Pada saat yang sama, pendekar pedang binatang juga menggunakan gerakan besar. Binatang buas. 100 sosok lainnya muncul. Kali ini, Yesuan memanggil 88 prajurit tingkat emas untuk ditunggangi. Selain itu, ada 11 tunggangan Ares tingkat platinum. 88 tunggangan kelas emas, ditambah 11 tunggangan platinum, totalnya 99. Dan Dewa Perang yang ke-100 bukanlah level emas, bukan juga platinum, tetapi tunggangan Dewa Perang level Zijin yang lebih tinggi dari platinum. Ini adalah burung lucu bernama Shading Dapeng, yang dapat diubah sesuka hati. Saat ini, langit dapat dimaksimalkan untuk menutupi 1.000.000 kilometer daratan. Menutupi langit, namanya benar. Ayo pergi. Di bawah perintah Yesuan, semua orang bergegas ke pria parubaya itu sebagai binatang buas. Pada saat yang sama, ia juga membuka keterampilan yang diberikan oleh pendekar pedang binatang buas, Pesta Binatang Buas. Ada juga celah besar antara dewa setengah dewa dan dewa, tetapi Yesuan adalah puncak dari 8 produk dan setengah dewa. Dengan begitu banyak pembantu, ia tidak takut. Api putih. Berikan aku abunya. Pria dewa setengah baya itu juga mengeluarkan trik menekan bagian bawah kotak. Ini adalah produk dari praktik Dewa Api Putih di Gunung Api Putih. Itu adalah sejenis api dan kuat. Sayang sekali benda ini sama sekali tidak berpengaruh di hadapan pendekar pedang 5 garis. Pelayan pedang 5 elemen, kebal terhadap serangan 5 atribut kayu emas, air, dan api. Api putih ini adalah api, tetapi tetap saja atribut api. Pedang 5 elemen menunggu langsung ke kepala dan menyerap semua api putih. Kemudian, napas pedang 5 elemen menunggu lonjakan. Apa? Menelan api putih. Pria parubaya itu terkejut. Orang-orang ini, apa akhirnya, satu lebih mengerikan daripada satu. Ketika dia terkejut, dia dikelilingi oleh sekelompok orang, dan kemudian, serangan mengerikan menyusul. Meskipun menjadi dewa, pria parubaya itu tidak dapat menghentikan serangan sekuat itu dan langsung terluka. Tidak semudah itu membunuh seorang dewa. Hei, dewa perang kelas Zijin menunggangi langit dan Dapeng langsung menjadi lebih besar, dan salah satu cakar akan menangkap pria parubaya itu. Kemudian, tunggangan Ares tipe kekuatan itu semuanya ditembakkan. Meskipun tunggangan dewa perang ini kuat, mereka dapat menimbulkan ancaman bagi dewa setengah baya. Faktanya, hanya ada 5 garis pendekar pedang, binatang buas, dan pendekar pedang. Tentu saja, ada juga pedang. Namun, kali ini saya dapat memanggil tunggangan dewa perang kelas Zijin, yang berada di luar harapan Yesuan, jadi itu tidak boleh digunakan. Apakah kamu berani membunuhku? Pria setengah baya dari para dewa mengangkat matanya dan bertanya dengan tatapan yang tidak dapat dipercayainya. Yesuan, hanya 8 roh dan setengah dewa, tetapi bahkan berani menghujat, hanya berani. Ya Tuhan, itu hanya sekelompok orang yang cukup kuat untuk membunuh, bagaimana kalau membunuhmu? Yesuan berkata dengan dingin, sekarang, dia tidak punya pikiran lain tentang membunuh, hanya ingin membunuh dan membunuh. Pertama, membunuh orang dan memenangkan harta karun, lalu menemukan kejatuhannya sesegera mungkin. Kedua, mereka yang dibunuh olehnya, dia akan mengumpulkan tubuhnya, setelah dia mencapai level tertentu, akan membangkitkannya, membiarkannya bertahan hidup di ruang melahap. Jadi, apa yang sulit baginya? Hei, dengan suara renyah, kepala seorang pria parubaya langsung dikenakan oleh harimau bertaring pedang, yang dibuat oleh binatang buas. Mati, Yesuan, dengan ranah 8 produk dan setengah dewa, membunuh seorang pria dewa, dapat digambarkan sebagai mengerikan. Namun, ini bukan intinya. Saat ini, dia mengambil tubuhnya dan membawanya bersama dengan Qiankun. Berapa kekayaan seorang pria dewa?
Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah puncak dari 9 produk. Setelah Yesuan melahap sebagian besar kekayaan pria parubaya itu, sistem membunyikan nada. Pada saat ini, Yesuan telah mencapai puncak para dewa, hanya satu langkah, adalah para dewa. Langkah yang buruk adalah perampokan dewa. Hei, setelah perhitungan sistem, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini adalah 100%. Sistem meminta lagi. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan perampokan, seperti kekuatan semi-Yesuan, fisik, senjata sihir, dan sebagainya. Namun, yang paling berpengaruh adalah dewa imajiner. Sistem telah memperhitungkan semua faktor Yesuan, tetapi yang lain tidak berguna. Senjata sihir roh suci sudah cukup untuk bertahan dari perampokan. Perampokan dewa, ayo. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dia mulai mengambil alih para dewa. Baik itu 8 surga atau 9 surga, orang-orang selalu mati di bawah kengerian Tuhan. Yesuan Cai baru saja menerobos ke puncak Jiupin dan Sensen, dan mulai mengambil alih perampokan. Jika diketahui oleh orang lain, itu pasti akan menjadi yang mandiri. Namun, Yesuan memiliki 10% pemahaman. Pada saat ini, di suatu tempat di 8 surga, Dewa Yesuan mengenakan roh virtual, dan merasakan bahwa dewa perampokan di kepalanya tumbuh. Setelah waktu yang lama, hei, guntur Tuhan akan jatuh, hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1, ledakan. Telinga Yesuan tiba-tiba mendengar suara gemuruh, dan ketika dia mendongak, dia melihat perampokan ramping jatuh. Kemudian, itu jatuh tepat di kepalanya. Sangat disayangkan bahwa perampokan ini dengan mudah diguncang oleh dewa imajiner. Cara terbaik bagi orang biasa untuk merampok Tuhan, adalah dengan melawan perampokan, sehingga perampok dapat menghilangkan kotoran dalam tubuh. Setelah menerobos ke tingkat dewa, kekuatannya lebih kuat dari yang lain. Kedua, itu adalah penggunaan harta karun untuk melawan kekuatan perampokan, jadi efek perampokan lebih buruk. Dan Yesuan, yang menggunakan roh virtual untuk secara langsung mengimunisasi perampokan, tetapi ia memiliki sistem menelan tingkat dewa. Hei, tuan rumah telah melalui perampokan dewa, dan ia telah membuktikan bahwa ia adalah dewa. Yang lain perlu menggunakan perampokan untuk menempa tubuh setengah dewa menjadi dewa. Dan Yesuan, ada sistem menelan tingkat dewa untuk diperkuat. Setelah malapetaka, fisiknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ia merasakannya, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memiringkan mulutnya. Ia mendesah, sekarang, di 8 surga ini, siapa lagi yang bisa menjemputku? Di 8 surga, ada banyak orang yang dikirim oleh Gunung Api Putih untuk menemukan para dewa yang merampok para dewa. Yang tertinggi adalah orang kedua yang menunggu para dewa sekarang Yesuan telah menerobos untuk menunggu dewa, dan dengan peningkatan darah, tidak ada yang bisa menjemputnya. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kualifikasi untuk menerobos 8 surga dan pergi ke Zheoxiongtian. Namun, ini belum berakhir. Pohon tertua adalah hewan peliharaan Yesuan. Sekarang Yesuan adalah dewa. Mereka juga redup dan bisa menjadi dewa. Tetapi yang diharapkan Yesuan adalah bahwa nada fantasinya tidak muncul sepenuhnya. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini menjadi manusia dewa. Hei, api menelan unicorn, menelan naga sisik hitam, dan menghancurkan para dewa, dan kualifikasi mencapai batas atas, dan mereka tidak dapat dipatahkan. Mendengar ini, Yesuan tercengang. Kualifikasi pohon tua, tanduk hitam, dan langit yang rusak telah mencapai batas atas dan tidak dapat dijadikan dewa. Yesuan bergumam, dan segera memberitahu mereka bertiga. Oh, sepertinya ini adalah akhir kita. Pohon itu menghela nafas. Jangan khawatir, akan ada petualangan di masa depan, sehingga darahmu akan meningkat. Yesuan berkata cepat, Tuan kecil, tidak perlu. Pohon tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tahun-tahun ini, kami telah melihatmu tumbuh dari manusia biasa menjadi peri, dan kemudian membuktikan posisi dewa, sudah puas. Jalan berikutnya, aku khawatir kamu hanya bisa pergi sendiri. Jika kamu bisa, kita berdua ingin berada di ruang menelan, dan kehidupan yang sama, kehidupan yang tenang. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Langit sudah lama tidak muncul, meskipun wilayahnya telah diikuti, tetapi karena darah, kekuatan bertarungnya tidak mencukupi. Hei, tuan rumah memicu misi acak, dan membatalkan kontrak dengan Yan Yan, melahap naga sisik hitam, dan menghancurkan para dewa.
Hadiah? Tidak, sistem ini terdengar sehingga Yesuan memiliki mata putih. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi tugas acak tanpa hadiah tugas. Bahkan terakhir kali dia membunuh Raja Iblis, dia lambat menyelesaikannya, tetapi dia juga menerima hadiah 10.000 kristal palsu. Namun kali ini adalah permintaan lama dari pohon, mungkin mereka sudah lelah, tidak ingin berkelahi dan membunuh, jadi saya ingin hidup dengan tenang. Pohon itu sudah tua, saya menghargai keputusanmu. Yesuan mengangguk, bahkan jika dia membuka kunci sudut hitam dan kontrak yang rusak. Mulai sekarang, dia hanya akan memiliki 2 hewan peliharaan yang tersisa, satu adalah pikap dari pikap cahaya dari 9 surga, dan yang lainnya adalah Megatron. Jika ada petualangan di masa depan, ketiga pohon yang lama tidak akan berubah lagi, dan kemajuan akan menjadi darah yang lebih kuat. Tuan kecil, terima kasih. Pohon tua itu menyeringai dan tersenyum. Baiklah, kamu tinggal di luar angkasa, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Yesuan mengangguk, melahap ruang, dia dikuasai, bahkan jika para dewa masuk, itu juga jalan buntu. Selain itu, bahkan jika 3 pohon tua itu bebas, mereka dapat hidup dengan kerabat Yesuan, dan mereka dapat menjadi kerabat dekat di masa depan. Agaknya, inilah alasan sebenarnya untuk 3 pohon tua itu. Tentu saja, Yesuan sangat berterima kasih kepada 3 pohon tua itu. Pertarungan mereka bertiga adalah Lei-Lei. Jika tidak, Yesuan tidak akan tumbuh sampai ke titik seperti sekarang ini. Sekarang, mereka juga harus pensiun. Untungnya, kualifikasi Megatron cukup untuk mengimbangiku. Yesuan tersenyum. Megatron, hewan peliharaan pertamanya, pernah mati, dan dibangkitkan oleh peningkatan sistem fagositosis menjadi sistem superfagositosis. Kemudian, semua jalan menuju Yesuan menuju ke titik hari ini. Adapun hewan peliharaan kedua, sekarang berada di Zhou-Xiongtian, Yesuan juga dapat merasakan keberadaannya, tetapi jarak antara keduanya tidak dapat lagi diukur dengan celah. Singkatnya, sangat jauh. Ayo jatuh, tunggu aku. Kilatan cahaya Yesuan langsung melesat ke langit, lalu dia mengambil pedang dan menghancurkan 8 surga. Namun, ketika dia bergegas ke ruang gelap, nada sistem terdengar lagi. Hei, Zhou-Xiongtian dekat dengan langit, jika tuan rumah memasuki 9 surga, sistem akan membuka mode tersembunyi, dan mungkin ada kesalahan yang tidak diketahui saat itu. Apa? Mendengar ini, mata Yesuan membelalak. Memasuki 9 surga, sistem benar-benar akan gagal. Bagaimana situasi di luar hari, tetapi juga untuk membuka mode tersembunyi. Yesuan tidak dapat mengetahui situasinya. Yang ini berubah, sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Namun, dia menduga bahwa ini adalah peristiwa yang tak terelakkan kecuali dia tetap berada di 8 surga. Namun, jika Anda tetap berada di 8 surga, bagaimana Anda dapat terus tumbuh, bagaimana menemukan tanahnya? Jadi, dia memutuskan untuk mencobanya. Saat ini, dia memecahkan 8 surga dan bergegas ke ruang gelap antara 8 surga dan 9 surga. Hei, apakah tuan rumah dikonfirmasi untuk memasuki 9 surga? Ya, kali ini, Yesuan tidak ragu untuk langsung menjawab. Setelah dia menjawab, sistem tidak memiliki gema apapun. Ruang gelap antara 8 surga dan 9 surga masih panjang. Yesuan terbang selama 3 hari 3 malam sebelum keluar dari dalam. Pada hari keempat, Yesuan akhirnya tiba di Zhou-Xiongtian, yang merupakan neraka populasi dunia. Hei, sistem secara otomatis memasuki mode tersembunyi. Hei, sistem menara uji coba mati. Hei, sistem gerbang ditutup. Hei, bentuk pedang terbang Megatron hilang, dan senjata ajaibnya dibersihkan. Hei, darah dewa pedang telah berubah. Hei, darah dewa perang telah berubah. Hei, gelarnya hilang semua. Titik. Perintah sistem berbunyi, dan itu berbunyi satu demi satu. Tanpa diduga, baru saja membuka mode tersembunyi, sistemnya memiliki begitu banyak kesalahan, itu mengerikan. Bentuk sihir Megatron telah dibersihkan. Yesuan belum selesai mendengarkan, kepalanya tenggelam. Bentuk sihir Megatron sangat mudah digunakan, seperti jam dewa binatang, baju besi roh virtual. Di seluruh Megatron, hanya ada kemampuan untuk berubah secara biasa. Bentuk sihir yang telah dia perbaiki sebelumnya semuanya hilang. Itu benar-benar mengerikan. Selain itu, perubahan telah terjadi. Sekarang bentuk sihir Megatron,
ada 3 senjata ajaib setiap hari. Setelah setiap penggunaan, senjata ajaib akan disegarkan. Hari itu tidak dapat digunakan kembali, kecuali senjata ajaib diperbaiki. Terlebih lagi, Megatron hanya dapat diubah menjadi 3 senjata ajaib setiap hari. Tentu saja, jika itu menjadi senjata ajaib tetap, itu tidak dibatasi. Namun, perubahan Megatron ini bukanlah fokusnya. Yang membuat Yesuan tidak berdaya adalah darah Dewa Pedang dan darah Dewa Perang telah berubah. Dewa Pedang terpisah, Nima hilang. Tidak hanya itu, tetapi 2 avatar di dunia fana dan surga ganda juga menghilang bersama. Sistem, kamu Akeong tanda pagar S%BA Keong persen. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat ini, dia dengan cepat melihat 2 darah setengah tingkat. Hari, 2 pembuluh darah terpenting telah melemah. Sekarang darah Dewa Pedang, hanya ada 2 rute lanjutan dari tubuh Dewa Pedang dan layanan pedang yang tak terkalahkan. Selain itu, pelayan pedang yang tak terkalahkan, pelayan pedang emas hitam, pelayan pedang 5 elemen, pelayan pedang mayat hidup semuanya hilang, hanya pelayan pedang binatang yang tersisa. Rute lanjutan Kendo Dewa hilang setelah kesalahan sistem, yaitu, Excalibur hilang. 1 kartu Yesuan, bahkan karena kesalahan sistem, hilang 1 demi 1, itu mengerikan. Hei, semua rute lanjutan yang hilang kemungkinan besar akan diambil kembali. Sistem meminta, bagaimana cara mendapatkannya kembali? Yesuan segera bertanya, hei, metodenya tidak diketahui, silakan host sendiri. Jawaban ini, biarkan Yesuan menutup mata, Anda adalah sistem, Anda tidak akan tahu. Untungnya, pendekar pedang yang tak terkalahkan masih dalam rute lanjutan, jika tidak, Yesuan akan menangis dan mati. Jika itu adalah tubuh Dewa Pedang, apa darah Dewa Pedang? Selain itu, darah Dewa Perang hanya kehilangan 1 keterampilan di bidang Dewa Perang, perubahannya tidak terlalu besar. Tidak hanya di bidang Dewa Perang. Di mana itu, jaminan tingkat emas dari tunggangan Dewa Perang dipanggil, dan itu telah menjadi panggilan jaminan tingkat perak. Yesuan mengalihkan pandangannya lagi. Bisakah tunggangan Ares tingkat perak dibandingkan dengan tunggangan Ares tingkat emas? Untungnya, dengan mundurnya keterampilan ini, titik menelan yang diperlukan untuk maju juga berkurang. Sekarang hanya 3 poin titik menelan yang diperlukan, dan Anda dapat maju lagi dan kembali ke tingkat emas. Namun, pukulan terbesar bagi Yesuan adalah bahwa Dewa Pedang telah menghilang. Ini berarti bahwa di masa depan, hanya dewanya yang dapat dikirim. Yesuan menghela nafas dan menyimpulkan perubahannya. Karena kesalahan sistem menara percobaan ditutup, sistem pintu suci ditutup, bentuk pedang terbang Megatron hilang, bentuk senjata ajaib dibersihkan, dan darah Dewa Pedang dan darah Dewa Perang berubah. Selain itu, mata kekosongan, mata pembunuhan, dan keterampilan yang mengikutinya untuk waktu yang lama juga hilang, hanya menyisakan mata wawasan dan urutan kematian, dan nilai keberuntungan Megatron dan efek crit menghilang. Di masa depan, kecuali Anda meningkatkan nilai keberuntungan Anda lagi, tidak akan ada crit atau one-shot kill. Dengan cara ini, ia hanya memiliki sistem penebusan, sistem penempaan, dan sistem misi. Adapun keterampilan, hanya tangan melahap, menelan udara, mata wawasan, urutan pembunuhan kematian, memanggil pendekar pedang yang tak terkalahkan, memanggil Dewa Perang. Selain itu, hanya Megatron yang menjadi penolong. Namun, bentuk sihir Megatron telah dibersihkan, topeng asli dan palsu yang digunakan untuk kamuflase, roh imajiner serangan energi kekebalan, binatang buas yang menekan kekuatan binatang buas dan memiliki efek mencari jiwa. Sekarang aku adalah seorang dewa. Aku harus berhati-hati setelah aku tidak memiliki roh jahat. Yesuan berpikir dalam hatinya. Di hadapannya, ada 2 avatar biasa untuk mencegah kejatuhan dan Dewa Pedang yang tak terkalahkan, tetapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati. Saat ini, setelah sistem memasuki mode tersembunyi, terjadi kegagalan. Harap perbaiki sistem sesegera mungkin, jika tidak, sistem dapat terus salah. Sistem akan memberi kompensasi kepada tuan rumah dan mulai mengumpulkan hadiah kompensasi acak. Selamat kepada tuan rumah, dapatkan kompensasi acak dari sistem, atribut kritik. Selamat kepada tuan rumah, dapatkan kompensasi acak dari sistem, dan nilai keberuntungan properti ditingkatkan. Ya, atribut crit, atribut nilai keberuntungan. Alis Yesuan sedikit berkerut, tetapi dengan cepat menyebar.
Dua kompensasi yang diberikan oleh sistem tampaknya tidak berbeda dari yang sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak. Mari kita bicarakan tentang atribut crit. Kali ini, crit memiliki probabilitas tinggi untuk memicu crit 10 kali lipat. Pada saat yang sama, ada kemungkinan kecil untuk memicu hit. Perbedaannya di sini, 3 kata probabilitas tinggi, telah menjelaskan semuanya. Katakanlah atribut nilai keberuntungan, hal ini tampaknya memalukan, tetapi dalam proses penggunaan yang sebenarnya, itu dapat sangat meningkatkan Yesuan untuk menemukan item khusus, dan menemukan kemungkinan sistem menyembunyikan tugas acak, lebih praktis daripada nilai keberuntungan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dua hadiah yang diberikan oleh sistem hanya disesuaikan dengan kekuatan pemulihan cepat Yesuan saat ini. Hal terpenting bagi Yesuan sekarang adalah menemukannya. Namun, sekarang, suara jatuh itu bisa dikatakan tidak ada apa-apanya, hanya merasakan arah umum tempat pendaratan, tetapi jarak antara keduanya tidak cukup untuk menggambarkan celah itu. Oleh karena itu, meskipun Yesuan sedang terburu-buru, dia tidak hanya bisa melangkah satu langkah. Jika para dewa tidak terkalahkan di 8 surga, mereka bisa menjadi barang murah di jalanan. Yesuan sekarang sedang menunggu alam para dewa di dasar alam para dewa. Kesalahan sistem telah menyebabkan Yesuan jatuh ke palung terendah dalam sejarah. Tidak semudah itu menemukan cara untuk pulih dan memulihkan kekuatan. Rencana Yesuan saat ini adalah menyembunyikan dirinya terlebih dahulu dan kemudian mencari peluang terobosan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu dewa. Tidak ada avatar penyelamat hidup, dan tidak ada avatar dewa pedang, bahkan baju besi dewa imajiner pun hilang. Untungnya, fungsi dasar sistem, kemampuan fagositosis tidak gagal. Jika kemampuan fagositosisnya rusak, itu benar-benar sebuah tragedi. Yesuan mengamati sekelilingnya dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, di depan sebuah gunung, tetapi itu menarik perhatiannya. Ada gunung, ada binatang buas. Sekarang aku berada di alam para dewa. Haruskah itu disebut binatang buas? Jadi, sekarang, aku akan membawa binatang buas ini untuk naik level. Yesuan diam-diam mengatakan sesuatu dalam hatinya. Kalimat ini penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi juga penuh dengan dominasi. Jiuluo 7 gunung. Disinilah Yesuan sekarang berada, tetapi yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa gunung dewa ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Yesuan datang ke gunung dewa, baru saja mendekati tepi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, seolah-olah dia telah berpikir. Ada binatang buas di pegunungan. 3 produk menunggu binatang buas, membelah para dewa. 5 produk menunggu binatang buas, segel ujung yang tajam. Sekelompok besar binatang buas berada di depan Yesuan. Tempat yang bagus, tempat ini hanya dibuat khusus untukku sekarang. Yesuan tersenyum dan bergegas ke atas. Hei, tuan rumah memicu tugas acak berantai, binatang buas bertarung, cincin pertama, binatang buas. Hei, tuan rumah memicu tugas acak berantai, sistem menyusun ulang. Pada tahap ini, tuan rumah akan menerima berbagai tugas acak, masing-masing menyelesaikan cincin, mempercepat waktu pemulihan sistem, semua selesai, akan memiliki kemampuan super dari sistem penyusunan ulang khusus. 2 perintah sistem, biarkan Yesuan langsung. Susun ulang sistem. Sebenarnya, ada pengaturan tersembunyi seperti itu. Meskipun dikatakan bahwa Yesuan sama sekali tidak mengetahui perombakan sistem ini, bagaimana bisa? Namun, hanya dengan mendengarkan nama ini, kita sudah tahu bahwa sistem ini adalah perombakan dan harus dikaitkan dengan kegagalan sistem. Tampaknya Jiuluo Seven Mountains ini hanyalah sebagian kecil dari perombakan sistem tugas berantai. Dalam sekejap, Yesuan memikirkan sebuah kata. Itu bukan berkat, itu kutukan. Benar saja, kalimat ini agak bagus. Sesaat sebelumnya, Yesuan, yang dalam kesulitan karena kerusakan sistem, melihat fajar harapan dalam sekejap mata. Bunuh. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung memanggil pendekar pedang binatang buas, dan langsung membunuh kelompok dewa dan binatang buas. Binatang buas. Pendekar pedang binatang buas itu langsung menggunakan jurus besar, dan sekali memanggil ratusan tunggangan dewa perang. Namun, karena kesalahan sistem, panggilan asli, tunggangan dewa perang, dari level emas ke level perak, kekuatannya sangat berkurang. Namun, bahkan tunggangan Ares level perak sudah berada di level binatang buas. Sekarang,
Ini adalah pertarungan antara monster dan monster. Ye Xuan, serangan kritis terus-menerus dipicu, dan terkadang ada pemicu skill hit and kill. Namun, di sini, bahkan monster level terendah, ranahnya jauh lebih tinggi daripada Ye Xuan. Namun, ini bukan masalah bagi Ye Xuan. Hanya dalam waktu setengah hari, dia membunuh ratusan monster. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi cincin pertama monster dan cincin besar, memicu misi cincin kedua, ribuan monster. Terus membunuh. Ye Xuan tidak keberatan, membunuh binatang buas ini, meskipun itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan terlalu banyak manfaat, tetapi dengan menelan tubuh binatang buas ini, kekuatan Ye Xuan telah meningkat pesat. Pada titik ini, membunuh 100 kepala binatang buas, telah membuat Ye Xuan naik ke alam dewa kedua. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas buruk kedua dari binatang buas besar, memicu cincin ketiga, dan binatang buas. Setelah 1000 binatang buas selesai, masih ada ribuan binatang buas. Rantai tugas yang diadu ini, Ye Xuan dikelilingi oleh 9 gunung dan 7 gunung, dan telah bertarung selama 7 hari berturut-turut. Membunuh tanpa batas. Kekuatan Ye Xuan tidak cukup untuk memasuki bagian dalam Jiuluo Seven Mountains. Dia hanya dapat membunuh mereka yang masih sendiri atau kecil di sekitar gunung. Namun, pertempuran tanpa akhir ini masih membuat Ye Xuan sedikit bosan. Tentu saja, kekuatan Ye Xuan terus meningkat. Pada saat ini, Ye Xuan telah mencapai alam 5 dewa. Kecepatan peningkatan ini, sungguh, sangat keren. Inti masalahnya adalah ini adalah bagian dari perombakan sistem, Ye Xuan tentu saja tidak akan menyerah. Sudah 15 hari, dengan peningkatan kekuatan, kemampuan Ye Xuan untuk membunuh binatang buas ini semakin cepat. Dalam 15 hari, dia membunuh ribuan binatang buas. Dapat dikatakan bahwa binatang buas tingkat rendah di luar 7 gunung Jiuluo telah dibunuh oleh Ye Xuan. Tentu saja, pertempuran tanpa akhir juga membawa banyak manfaat bagi Ye Xuan. 9 produk sedang menunggu para dewa. Siapa yang dapat memikirkan seorang pria yang telah melonjak dalam jenius 9 hari selama sebulan, dan bahkan berubah dari produk menjadi manusia dewa, langsung ke 9 produk, 8 tingkat peningkatan penuh. Kecepatan peningkatan ini sungguh mengejutkan. Pembunuhan jangka panjang seperti itu, sehingga Ye Xuan tidak bisa menahan rasa mati rasa. Namun, untungnya, setelah binatang buas, tidak ada 100.000 binatang buas. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi binatang buas, memicu cincin keempat, dan binatang buas 9766 jiwa membunuh misi tersebut. Pada saat yang sama, tuan rumah menerima hadiah kumulatif 3 cincin dan secara acak memperoleh salah satu prajurit. Hei, hadiah sedang ditarik. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan prajurit yang dapat ditingkatkan, dan bersumpah. Apakah hadiahnya dibayarkan? Pedang. Ye Xuan mengambil pedang yang diberikan sistem ke tangan, tetapi hanya melihatnya, tetapi menarik napas. Properti metamorfosis yang bagus. Pedang dewa, jantung naga 9 hari adalah sumsumnya, tulang dewa adalah bilahnya, jiwa para dewa adalah rohnya, jantung 100.000 dewa iblis, inti langit dan bumi, api kehampaan, kebencian jiwa ditempa, mengalami 9 ke 9 dan 81 perampokan dewa, menghabiskan waktu 779.000 tahun, menempa artefak supernatural saat ini, pedang-pedang adalah bentuk utama, dengan atribut khususnya sendiri si dewa, dalam menghadapi iblis, para dewa, akan memberi tuan rumah 5%. Kemampuan untuk memberkati, bawa keterampilan serangan Anda sendiri, hancurkan para dewa, hadapi dewa, dewa iblis, dewa, dan dewa lainnya, Anda akan memiliki efek kritis. Dengan keterampilan pertahanannya sendiri, roh perisai, tuan rumah membunuh iblis, roh, dan dewa lainnya, secara otomatis menyimpan jiwa puing-puing, jika perlu, dengan jiwa puing-puing untuk membangun perisai pertahanan yang tak terkalahkan. Pedang kalajengking yang menyimpang, ini hanya bentuk utama, ada kemampuan represi yang begitu kuat. Apakah ini kompensasi sistem yang sebenarnya untuk Ye Xuan? Dibandingkan dengan 2 kemampuan atribut sebelumnya, pedang suci ini tidak diragukan lagi lebih dari 100 kali lebih kuat. Ye Xuan senang. Kali ini, dia benar-benar senang, hal-hal baik. Ini jelas merupakan hal yang sangat baik yang tak terduga. Hal yang baik, saya khawatir, jika bukan kompensasi sistem yang diberikan, biarkan Ye Xuan pergi untuk mendapatkannya, faktor kesulitan umumnya tidak besar. Ye Xuan, yang memegang pedang,
sekali lagi menemukan perasaan yang tak terkalahkan. Jiuluo 1716 binatang buas. Tunggu dulu, aku Yesuan, aku akan membunuhmu satu persatu. Untuk pertama kalinya, Yesuan mulai berjalan di dalam Jiuluo Seven Supreme Mountain. Di atas gunung ini, jelas ada larangan yang kuat. Di pinggirannya, Yesuan masih tidak merasa sangat jelas, tetapi saat dia masuk lebih dalam, rasanya semakin jelas. Bukankah 9 gunung dan 7 gunung ini bukanlah tanah yang tidak ada di mana-mana? Yesuan sedikit mengernyit, dan hatinya menimbulkan keraguan. Tentu saja, meski begitu, Yesuan tidak akan berhenti. Pada saat ini, di depan, tiba-tiba sebuah suara datang, sehingga Yesuan segera berhenti. Yah, aneh, mengapa binatang buas tingkat rendah itu banyak kerugian? Apakah tidak mungkin bagi Jiuluo untuk menjadi gila dan tidak gila? Tidak mungkin, penguasa gunung sekali lagi memperkuat segel 9 Luo 7. Mereka tidak dapat memakan begitu banyak binatang tingkat rendah dalam waktu singkat. Dan gunung 9 Luo 7 ini, adalah pedalaman binatang buasku, juga tidak mungkin bagi seseorang untuk masuk dan mengacau. Binatang buas 9666 jiwa dihitung sebagai yang berharga, tetapi itu hanya totem terbaik dari yang terbaik, dan itu tidak sebanding dengan dewa-dewa lainnya. Suara ini tampaknya meragukan hilangnya puluhan ribu binatang tingkat rendah. Pada saat yang sama, suara lain terus menjawab, itu bukan hal yang mustahil. Kudengar pengadilan Mo telah merilis misi baru. Setiap pintu dewa, selama dapat menyerahkan 100 totem, Anda akan dapat memperoleh hadiah khusus dari kabinet. Mari kita menjadi binatang buas, tetapi Mo ada pintu dewa kecil di antara 3.000 binatang buas di kabinet, tetapi ada 72 totem hewan yang berbeda, mengatakan bahwa tidak ada yang punya ide, ini takut tidak ada yang akan mempercayainya. Dialog antara kedua orang itu memberikan beberapa berita yang berguna bagi Yesuan. Tampaknya posisinya saat ini adalah tempat yang disebut gerbang Dewa Binatang untuk membesarkan binatang totem, dan 9 Luo 7, 16 binatang buas, itu adalah binatang totem. Namun, binatang buas ini tidak lebih dari cabang dewa-dewa kecil yang disebut kabinet. Binatang totem, apakah Anda pergi ke kabinet? Gerbang Dewa Binatang Wan. Yesuan sedikit mengernyit. Tampaknya tanah dewa ini, pada kenyataannya, tidak jauh berbeda dari tempat-tempat lain. Itu juga merupakan perjuangan terus-menerus. Kekuatan yang sama adalah rasa hormat, dan kepentingan adalah yang pertama. Namun, Yesuan sekarang tidak tahu tentang dewa ini. Lalu, apakah Anda ingin mengalahkan murid-murid dari dua binatang buas itu, dan memiliki pemahaman yang terperinci? Tidak masalah, karena sulit untuk bertemu dua orang, Yesuan, Anda tidak bisa melepaskannya. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain, Anda dapat bertarung tanpa hasil. Terlebih lagi, dari dialog antara kedua orang itu, Yesuan juga mendengar beberapa hal khusus. Mungkinkah kejatuhan itu dapat dikaitkan dengan totem atau semacamnya? Apakah itu diambil oleh kekuatan-kekuatan ini untuk dibawa ke 9 surga? Jika demikian halnya, maka Yesuan sama sekali tidak dapat diterima. Begitu sosok itu bergerak, Yesuan dengan cepat terbang ke arah keduanya. Tepat sekali, Anda dapat mencoba kekuatan pedang ini. Keduanya sama sekali tidak memiliki pertahanan sedikit pun. 9 gunung dan 7 gunung adalah pedalaman binatang buas mereka. Itu jelas, yaitu, taman belakang, yang akan berhati-hati di taman belakang rumah mereka. Oleh karena itu, meskipun kekuatan kedua orang ini lebih tinggi dari Yesuan, mereka tidak memperhatikan sedikit pun setelah Yesuan menemukan mereka. Tentu saja, dengan pendekatan Yesuan, akhirnya, salah satu dari mereka menatap posisi Yesuan dengan waspada. Siapa? Pria itu berteriak keras, dan pada saat yang sama, cambuk panjang di tangannya memberi posisi bertarung. Saudaraku, apa yang terjadi? Orang lain menatap saudara perbedaan itu dan tidak tahu apa yang ditemukan. Seseorang. Namun, kalimat ini selesai, serangan Yesuan telah tiba. Pasti cepat dan cepat. Begitu kedua pria itu memberi sinyal dan memanggil rekan mereka, maka Yesuan akan mengalami tragedi. Hancurkan para dewa. Sebuah tembakan adalah efek serangan Excalibur. Di antara tabrakan itu, tampaknya ada 1000 dewa di kehampaan yang telah jatuh ke tekanan tertinggi. Kekuatan kekerasan membuat kedua orang itu ketakutan. Kekuatan yang luar biasa, apakah ini serangan para dewa?
Dewa dan manusia terbagi menjadi sepertiga tengah dan bawah. Di atas para dewa, itu adalah dewa. Dewa, juga terbagi menjadi tiga. Dapat dikatakan bahwa para dewa telah melampaui dua alam dari kedua murid ini, dan mereka sama sekali tidak terkalahkan. Pertahanan, teriak saudara itu, tampaknya mengingatkan adik laki-lakinya, dan dia sendiri, ada lingkaran cahaya putih susu di sekitar tubuh, untuk bertahan. Namun, serangan Yesuan, tujuannya, sama sekali bukan dia, tetapi adik laki-lakinya. Hei, sebuah pedang membunuh, menghancurkan para dewa, dan mengungkapkan untuk pertama kalinya. Sampai saat ini, Yesuan hanya sampai kedua orang ini, mereka semua berada di alam Dewa Tengah. Tentu saja, itu tidak cukup untuk ditakuti. Adik laki-laki, yang meninggal sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, langsung jatuh. Di mata saudara-saudara, itu adalah ekspresi canggung. Ke arah Yesuan, dia bertanya dengan keras. Siapa pendahulu, mengapa kamu membunuh murid-muridku? Saya tidak pernah berdebat dengan dunia. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman, sosok Yesuan keluar. Kami benar-benar tidak memiliki kesalahpahaman, tetapi, maaf, kamu harus mati. Kamu hanya menunggu para dewa. Ini, bagaimana ini mungkin? Binatang buas pandai membudidayakan hewan dan binatang buas. Karena itu, para murid dewa ini semuanya pandai dalam semua jenis pengendalian hewan. Berkat jiwa hewan adalah cara yang paling dasar. Misalnya, adik laki-laki, tubuhnya telah lama diberkati dengan kekuatan beberapa binatang buas, dan konstitusi fisik telah mencapai keadaan yang sangat mengerikan. Saya tidak menyangka bahwa itu akan dibunuh oleh pedang dewa yang lebih rendah. Kekuatan serangan yang mengerikan, bagaimana caranya agar saudara ini tidak takut? Yesuan hanya bisa meminta maaf kepada kedua orang ini. Nah, kedua orang ini juga merupakan orang pertama yang ditemuinya ketika ia datang ke alam para dewa. Namun, binatang buas 9666 jiwa, Yesuan harus dibunuh, jadi mereka harus mati. Yesuan tidak melanjutkan bicaranya, tetapi melancarkan serangan lagi. Hancurkan para dewa, tekanan teror datang lagi. Kakak laki-laki dari saudara laki-laki itu tercengang. Tubuh adik laki-lakinya masih ada di sana. Bahkan orang-orang di depannya hanya lebih rendah dari para dewa. Dia tidak berani dengan ceroboh. Jiwa basaltik emas merah memberkati jiwa. Wangguhu pohon jiwa memberkati jiwa. Beri aku pegangan. Dalam sekejap, orang ini memiliki tekanan yang kuat dan dahsyat, semuanya digunakan untuk pertahanan. Sayangnya, itu masih belum cukup. Hei! Suara keras, pria itu langsung hancur, bahkan sebelum jatuh ke tanah, dia telah kehilangan perlawanan, dan langsung dipaksa masuk ke ruang tanaman oleh Yesuan. Pedang yang bagus, kekuatan ini, tidak ada seorang pun. Pada saat yang sama, Yesuan juga memenangkan cincin kedua orang itu. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal di dalamnya, yang belum pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Namun, keduanya bukanlah murid dari binatang buas. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka adalah bahan dari berbagai binatang buas. Dari ingatan saudara itu, Yesuan tidak mendapat banyak berita, tetapi untuk tahap saat ini, itu sudah cukup. Ternyata ada banyak jenis dewa dan binatang buas di alam para dewa, tetapi ada juga banyak dewa yang didedikasikan untuk membesarkan binatang buas ini. Apa yang mereka lakukan adalah totem ini. Karena binatang totem adalah bahan yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan beberapa senjata sihir khusus. Pada saat yang sama, beberapa latihan khusus juga membutuhkan binatang buas semacam ini. Namun, perasaan ini, tetapi biarkan Yesuan berpikir, dapatkah dikatakan bahwa di alam para dewa, apa binatang dewa itu, apakah benar-benar tidak ada status seperti itu? Lupakan saja, bahwa dia begitu banyak, selesaikan tugas acak ini terlebih dahulu, lalu pergi ke lemari, periksa berita tentang kejatuhan, adalah fokusnya. Yesuan sangat cepat, bergerak menuju puncak gunung. Dia sekarang telah secara akurat memahami posisi 16 totem. Segera, binatang totem pertama muncul di depan Yesuan. Ini adalah binatang aneh dengan kepala seperti harimau, kuku menyerupai sapi, punggung bersayap 4, dan 3 ekor kuda. Ini bukan kuncinya adalah kata di dahinya. Hormat, ya, ini adalah kata, hormati binatang itu. Cara terbesar untuk mengidentifikasi binatang totem adalah kata di dahi, hormati, raja, kaisar, surga, dan wow.
Ini adalah ciri khas dari 5 binatang totem universal. Tentu saja, secara umum, tulisan tangan ini tidak akan terungkap. Hanya ketika ditemukan dan mantra khusus diterapkan, itu akan terungkap dengan jelas. Ini adalah sapi dan binatang itu. Dikatakan bahwa binatang buas sapi dan harimau dapat memberkati kekuatan, memurnikan tubuh, atau membuat senjata tumpul. Namun, mengapa saya tidak dapat melihat apa yang istimewa tentangnya? Petik 2. Yesuan menatap binatang totem di depannya, dan bingung. Pada saat ini, binatang buas sapi dan harimau, seperti orang tua yang sakit, bahkan malas untuk mendongak dan melihat Yesuan. Apakah larangan binatang buas ditekan? Yah, itu lebih murah. Hancurkan para dewa. Katakanlah mudah untuk memulai, karena tujuannya telah jelas. Yesuan, tidak perlu menunda waktu. Boom, cukup untuk membunuh para dewa, serangan kekerasan pada sapi dan binatang buas. Namun, hasilnya adalah bahwa Yesuan adalah kecelakaan. Serangan itu tidak valid. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin serangan itu tidak valid? Ini, apa yang terjadi? Jiuluo 7 binatang buas adalah 16 binatang buas yang harus dibunuh Yesuan. Hanya ketika kepala pertama ini ditemui, serangan tidak valid. Ini membuat Yesuan dapat diterima. Tidak, aku masih tidak percaya, tidak bisa membunuhmu. Hancurkan para dewa, berikan aku serangan kritis, berikan aku pukulan dan bunuh. Sayangnya, efek serangan kritis keluar, tetapi tidak memicu serangan. Pada saat yang sama, Yesuan akhirnya melihat mengapa dia tidak bisa membunuh sapi dan binatang buas ini. Tidak bagus, ini adalah larangan. Hati Yesuan menjerit keras. Mencoba menggunakan sistem fagositosis tingkat dewa, tetapi mendengar perintah sistem. Hei, sistem saat ini dalam fase rusak dan tidak mungkin untuk melanggar larangan. Sekarang, bahkan sistem menelan tingkat dewa tidak dapat melanggar larangan, dan serangannya diambil alih oleh larangan. Kemudian, tidak ada ketegangan, orang-orang dari binatang buas pasti tahu hal-hal di sini. Mundur, tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Begitu orang-orang dari binatang buas mengejar, maka Yesuan akan berada dalam masalah. Larangan sialan. Yesuan kesal di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa mundur dengan kecepatan penuh. Benar saja, tak lama setelah Yesuan pergi, beberapa murid dari kelompok binatang buas bergegas datang. Oh, aneh, binatang totem itu tidak berubah. Mengapa kita mendapat alarm bahwa larangan itu diserang? Mungkin binatang totem baru saja mencoba menyerang larangan itu. Hei, ingin melanggar larangan para tetua, orang-orang ini terlalu banyak berpikir. Yesuan telah mundur, tujuannya adalah Han Hao Cheng. Para dewa, tampaknya, tidak sesederhana permukaan. Tingkat alam adalah salah satunya. Namun, kekuatan supernatural juga merupakan kekuatan tempur aksesori yang paling penting. Serangan terhadap sapi dan binatang buas itu gagal. Yesuan, aku teringat pada pelelangan pavilion Lingsuan di kota Han Hao ini. Ya, Yesuan, aku ingin membeli sesuatu, karena hanya dengan cara ini kita dapat melanggar larangan dan memperkuat kekuatan kita, misalnya, senjata ajaib. Lelang pavilion Lingsuan dikatakan sebagai pelelangan terbesar di alam para dewa. Mereka sendiri adalah organisasi yang kuat. Dikatakan bahwa ada subtempat yang dibuka oleh pelelangan pavilion Lingsuan di seluruh alam para dewa. Lelang ini, dengan kekuatan yang kuat sebagai kartu, jadi selama kamu memiliki cukup modal, maka, apa yang ingin kamu dapatkan di sini adalah mungkin. Yesuan sama sekali tidak kaya saat ini. Apa yang dia miliki hanyalah material dari puluhan ribu binatang buas yang telah dia bunuh, dan cincin suci yang ditinggalkan oleh 2 binatang buas itu. Ketika datang ke material, aku harus mengatakan bahwa ketika aku menelan binatang buas ini, Yesuan dapat memilih apakah akan meninggalkan material penting, yang merupakan salah satu manfaat dari peningkatan sistem fagositosis. Bagaimanapun, beberapa material, jika digunakan untuk pertukaran, seringkali dapat memperoleh manfaat yang beberapa kali lebih besar daripada nilai melahap langsung. Poin ini, Yesuan tidak akan melewatkannya. Dia pertama kali datang menemuinya. Di alam para dewa, dia hanyalah seorang pemula, pion yang tidak berarti. Oleh karena itu, Yesuan meninggalkan sebagian material binatang buas. Jika tidak, melahap puluhan ribu binatang buas, sebenarnya, itu sudah cukup bagi Yesuan untuk menerobos ke alam Dewa Tengah.
Unit mata uang umum para dewa adalah sesuatu yang disebut kristal. Hal semacam ini adalah zat khusus yang terkondensasi dalam kehampaan. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, tetapi Anda ingin mengumpulkan, Anda memerlukan level dewa utama. Dewa-dewa, itulah keberadaan super yang hanya dapat dilihat oleh Ye Xuan saat ini. Senjing mampu membuat pemurnian energi dan budidaya langsung dari semuanya, sehingga menjadi mata uang universal. Di antara dua murid suci yang ditinggalkan oleh binatang suci, hanya beberapa ribu kristal suci yang tersisa untuk Ye Xuan. Dapat dibayangkan betapa berharganya ini. Ye Xuan berjalan langsung ke paviliun Ling Xuan. Seorang resepsionis melirik Ye Xuan, tetapi sudut matanya memancarkan pandangan meremehkan. Seorang dewa bawahan di distrik itu, bahkan berani datang ke paviliun Ling Xuan. Tidak percaya diri, namun, aturan paviliun Ling Xuan adalah bahwa yang masuk bukan hanya tamu, jadi resepsi ini, meskipun dengan kultivasi dewa-dewa terbaik, hanya bisa datang ke Ye Xuan, apa yang harus kamu beli atau jual. Ketidakpedulian dan penghinaan dalam nada itu membuat Ye Xuan sedikit mengernyit. Hei, seorang penerima tamu di distrik, bahkan berani bersikap malu di depan dirimu sendiri. Ye Xuan juga dengan malas mengambil burung itu langsung, mengabaikannya secara langsung, tetapi pergi ke resepsionis lain. Halo, saya ingin menjual beberapa bahan hewan. Jumlah? Apakah kamu akan menjual bahan-bahan itu? Oke, saya akan membawamu ke sana. Penerimaan ini jelas lebih berkualitas daripada yang tadi. Sialan, berani mengabaikanku. Mantan resepsionis itu dingin dan dingin. Dia adalah orang Ling Xiaoge, tetapi kekuatannya berada di luar ranah Ye Xuan. Ye Xuan di depannya, tidak hanya tidak memiliki rasa hormat sedikit pun, bahkan berani mengabaikannya. Perilaku seperti itu membuatnya tidak dapat diterima. Mencubit tinju, jika tidak di Ling Xiaoge sekarang, takut dia akan langsung melakukannya. Hei, bocah, berjalan-jalan, para dewa di daerah itu, dan berani bersikap sombong, aku harus membuatmu terlihat baik. Ye Xuan tidak menyadari bahwa dia telah berbuat dosa seperti penjahat tanpa menyadarinya. Tentu saja, meskipun Ye Xuan tahu, dia tidak akan peduli dengan orang-orang seperti itu. Penjahat seperti ini tidak layak untuk diperhatikan Ye Xuan. Segera, resepsionis di depan Ye Xuan membawa Ye Xuan ke seorang lelaki tua. Putraku, bahan apa yang kamu miliki, kamu dapat memberikannya kepada Tetua Lin. Tetua Lin akan memperkirakan harganya untukmu, dan kemudian memberimu hadiah yang sesuai. Resepsionis itu tersenyum dan menatap Ye Xuan. Sebenarnya, sumber pendapatan utama untuk resepsi ini adalah komisi. Apakah mereka membeli atau menjual barang, mereka bisa mendapatkan komisi 1% dari transaksi tersebut. Ini juga merupakan alasan utama mengapa resepsionis tidak akan menunggu untuk melihat Ye Xuan di awal. Terus terang, di mata orang itu, Ye Xuan tidak memiliki minyak dan air di area dewa, dan dia pasti tidak akan senang menerimanya. Ye Xuan juga omong kosong, dan cincin Qiankun yang telah lama ditunggu-tunggu diserahkan kepada lelaki tua itu. Tetua Lin membuka matanya sedikit. Ada banyak orang yang datang untuk membeli barang di paviliun Ling Xuan, tetapi sangat sedikit orang yang menjual barang. Ye Xuan masih menjadi tamu pertamanya tahun ini. Jangan ragu untuk mengambil cincin Qiankun milik Ye Xuan, dan meliriknya, tetapi Tetua Lin membocorkan senyuman. Si kecil, ya, benar-benar membunuh begitu banyak binatang tingkat rendah. Ya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menurutmu, bukan latihan yang baik, tetapi pergilah berburu binatang itu. Bahan-bahan binatang tingkat rendah umumnya jarang diburu. Sepertinya kamu mengambil jalan untuk membunuh. Begitu Tetua Lin berkata, dia sudah memberikan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ini adalah 1000 dewa, bahan hewan tingkat rendah, lemari telah diperoleh, tetapi sayangnya tidak ada yang mau membuang waktu untuk berburu. Di sini, 10.000 dewa, 5.000 adalah apa yang harus Anda bayar untuk penjualan bahan, dan 5.000 lainnya, saya akan memberikannya kepada Anda di muka. Nanti, jika Anda berburu bahan binatang buas, saya harap Anda dapat menjualnya kepada saya, yakinlah, harganya bagus. Petik 2. Ya, memberi diri Anda lebih dari 5.000 dewa. Ye Xuan tanpa sadar menatap Lin yang lebih tua. Oh, jangan ragu, dewa itu sedang memurnikan sesuatu. Itu hanya membutuhkan banyak dewa dan binatang buas di bawah level dewa. Tentu saja, 3 dari mereka, saya ingin Anda membawakan saya setidaknya 100 masing-masing,
yang juga merupakan dewa. Berikan misimu. Dewa, Yesuan tidak penasaran dengan misinya, tetapi penasaran dengan nama Penatualin. Karena Penatualin mengaku sebagai dewa, cukup jelaskan identitasnya, jangan bermalas-malasan. Tentu saja, Yesuan tidak tertarik untuk bertanya. Beberapa hal, saya tahu itu baik, tidak perlu mengatakannya. Baiklah, saya seorang penatua, tugasmu, saya yang mengambilnya. Penatualin tersenyum dan melemparkan selembar batu giok kepada Yesuan. Ini dicatat pada bahan yang dibutuhkan Penatualin. Namun, setelah melakukan semua ini, Penatualin sekali lagi menutup matanya, sepertinya tidak ada yang terjadi di masa lalu. Yesuan sedikit mengernyit dan meninggalkan posisi Penatualin. Saya masih memiliki keraguan di hati saya. Ini adalah Penatualin, siapa dia? Tampaknya dia duduk di sana yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan-bahan. Tampaknya itu tidak penting. Namun, setiap resepsionis atau sesuatu mendatanginya, tetapi dia secara tidak sadar melambat. Ini menunjukkan bahwa identitasnya tidak normal. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Yesuan. 2000 dewa, tidak banyak, tetapi cukup bagi Yesuan untuk membeli apa yang ingin mereka beli. Bisakah Anda membawa saya ke konter senjata sihir terlarang? Yesuan berbalik dan berkata kepada resepsionis lagi. Pria itu melirik sekilas, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini menjual sesuatu, dan dia akan membeli sesuatu lagi. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, pria itu menjawab, dan membawa Yesuan langsung ke konter lain. Halo, apa yang Anda butuhkan? Apa tujuan pelelangan pavilion Lingsuan milik Yesuan? Tentu saja, itu untuk membeli sesuatu, mungkin, untuk mengikuti pelelangan, dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Lagi pula, tidak ada uang di sakunya. Namun, tujuannya sama sekali bukan pelelangan, tetapi senjata ajaib untuk melanggar larangan. Saya harus bisa melanggar sihir larangan, bisakah Anda merekomendasikannya untuk saya? Yesuan menundukkan postur tubuhnya dan bertanya dengan jelas. Baiklah, tentu saja, level apa yang kamu butuhkan, perlu permanen atau sekali saja. Ini, aku akan melihatnya sendiri. Oke, pria itu melambaikan tangan, dan tirai cahaya muncul di depan Yesuan. Aku tidak tahu apa yang diharapkan. Itu hanya senjata ajaib untuk mematahkan larangan, itu terbagi menjadi banyak jenis. Yesuan memikirkannya, diperkirakan bahwa larangan pada sapi dan binatang buas juga diatur di bawah karakter para dewa. Oleh karena itu, ia langsung memilih senjata ajaib para dewa. Ada banyak jenis dan fungsi yang berbeda. Yesuan memilih dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi mewah, adalah larangan bekas. Benda ini, yang disebut Akonite. Ini adalah senjata ajaib dengan wajah yang rusak. Itu cukup untuk mematahkan larangan pada dewa Cina. Meskipun durasinya tidak berhasil, kemenangan dapat digunakan tanpa batas. Yang penting adalah itu cukup murah untuk hanya membutuhkan 8.000 dewa. Kalau begitu, itu dia. Yesuan langsung berdagang, dan kemudian, dengan senjata sihir terlarang miliknya sendiri, dia sekali lagi pergi ke 7 Gunung Jiuluo. Sejujurnya, wilayah alam dewa sangat luas dan tak terbatas. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mampu menjelajahi seluruh alam dewa. Sejauh yang Yesuan ketahui sekarang, posisi yang ditempati oleh pengadilan Mosang dan gerbang 3.000 dewa, itu benar-benar sebuah metafora. Kemudian, mungkin mereka menempati posisi yang sekecil setetes air di Laut Bohai. Yesuan pergi jauh-jauh, dan dengan cepat pergi ke 7 Gunung Jiuluo. Namun, di atas setengah jalan, dia dihentikan. Itu kamu. Yesuan menatap orang di depannya, memperlihatkan ekspresi aneh. Orang ini, adalah sambutan yang dia temui di pavilion Lingsuan. Oh, ini aku, Nak, seorang dewa di distrik ini, dan beraninya aku bersikap tidak masuk akal kepadaku. Kau tahu, bagaimana cara menulis kata-kata mati? Yesuan sedikit mengernyit, telah melihat orang pelit, tetapi aku belum pernah melihat dewa pelit seperti itu. Apa yang kau lakukan? Yesuan mencabut pedang, orang di depannya, tetapi dewa yang lebih unggul, tetapi di belakangnya adalah pavilion Lingsuan. Yesuan tidak ingin menyinggung dengan mudah. Haha, apa yang ingin aku lakukan? Tanyakan dengan baik. Tinggalkan cincinmu dan kemudian akui kesalahanmu. Aku bisa mengampunimu agar tidak mati, jika tidak. Nada yang bagus. Jika tidak, bagaimana kabarmu? Haha, Nak,
Aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Jika tidak, aku akan menghapus keilahianmu dan menghancurkan jiwamu. Gila, sangat sombong. Sayangnya, dia menemukan objek yang salah. Ya, aku ingin menghapus keilahianku dan menghancurkan jiwaku. Lihat saja apakah kau memiliki kemampuan. Hanya ada satu dewa rendahan di distrik ini. Nada bicaranya tidak kecil. Kalau begitu, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu, apa yang benar-benar kuat. Bercampur dengan Dava, diam. Dalam sekejap, dari pria itu, benda seperti asap hitam meletus dan bergegas menuju Yesuan. Hanya dalam sekejap mata, Yesuan dikelilingi olehnya. Oh, Dava, hukum campuranku akan menyerap kekuatanmu, menghancurkan kuilmu, bocah, berani menyinggungku, ini adalah akhirmu. Benarkah? Yesuan menatap pria itu dengan samar, dan pedang di tangannya telah terangkat. Hancurkan para dewa, sikat, sebuah pedang berteriak, dan di antara saat-saat itu, pedang itu menghancurkan asap dan menyerang pria itu secara langsung. Hanya ada satu pria rendahan di distrik ini, dan aku ingin melukai. Ah, ini, kekuatan apa ini, sangat menakutkan. Sesaat sebelum pria itu, dia masih mengabaikan serangan Yesuan, tetapi pada saat-saat terakhir, dia seperti anjing pemakaman, menghindar dengan gila. Hei, 10 kali serangan kritis muncul. Pria itu langsung tertembak dan terbang keluar. Namun, Hao Hao adalah dewa yang unggul. Pukulan ini, meskipun menyebabkan beberapa kerusakan padanya, tidak benar-benar membunuhnya. Namun, serangan Yesuan juga membuat pria itu ketakutan. Kamu, siapa kamu, mengapa ada kekuatan yang begitu kuat? Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, pergilah ke neraka. Sikat, kedua pedang itu keluar, dan pada saat yang sama, Yesuan juga memegang pedang, langsung menyerbu. Boom, boom, dua suara keras, pria itu ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar, langsung terkena dua dewa pembunuh. Pada saat yang sama, serangan ketiga Yesuan telah tiba. Sikat, bunuh pedang. Dengan lambaiannya, langsung melahap semua orang ini, termasuk harta karun jenius di cincinnya. Hei, tuan rumah membunuh nilainya. Hei, alam tuan rumah sedang berkembang, dan saat ini merupakan dewa berukuran sedang. Bagaimanapun, alam itu mendasar. Jika tidak perlu, Yesuan tidak perlu menyimpan harta karun jenius atau bahan hewani itu. Ini adalah keilahian terbaik, sebenarnya dibunuh langsung oleh Yesuan. Pedang yang kuat, sayang sekali kuda-kuda Sayong yang hilang mengetahuinya. Jika itu bukan kegagalan sistem, saya khawatir, tidak akan ada hadiah kompensasi. Dan jika bukan kompensasi, Yesuan, bagaimana saya bisa mendapatkan pedang yang kuat ini? Setelah sistem kembali normal, ketika Yesuan mendapatkan cukup poin menelan dan mensintesis avatar yang kuat, ia harus mendapatkan bantuan dari pedang suci ini. Kekuatan Yesuan cukup untuk membawanya ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, tujuannya diarahkan ke 9 gunung dan 7 gunung. Ketika Yesuan muncul lagi, sapi dan binatang buas akhirnya menatap Yesuan. Raungan, sapi dan binatang buas itu mengeluarkan suara bernada rendah, seolah bertanya mengapa Yesuan datang lagi. Namun, sayangnya, meskipun sapi dan binatang yang dicuri ini adalah binatang totem, ia belum berkembang sampai ke titik mulut dan mulut, jadi Yesuan tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Langsung mengorbankan kerucut Akonite. Kerucut Akonite berputar dengan cepat, dan seperti penusuk, yang terus-menerus menghancurkan larangan. Dalam waktu singkat, larangan itu, dipatahkan oleh kerucut berkepala hitam, cukup untuk menampung Yesuan. Sapi dan binatang itu, kali ini, lihat siapa yang akan membantumu melawan kerusakan. Sapi dan binatang ini adalah target yang harus dibunuh Yesuan, karena ini adalah target misi sistem. Oleh karena itu, Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, langsung mengeluarkan pedang. Hei, tuan rumah memicu serangan dan membunuh sapi dan binatang. Jumlahnya, sebenarnya satu tembakan akan membunuh. Ini bisa saja. Yesuan tersenyum sedikit, langsung menelan entitas sapi dan binatang itu, mendapatkan banyak nilai pembunuhan. Kemudian, kita akan terus bergerak maju. Jiuluo 7 dan 16 binatang totem, Yesuan, tidak akan melepaskannya. Bahkan kurang dari sehari, 9 binatang totem Luo 7, semuanya dibunuh oleh Yesuan. Tentu saja, Yesuan juga harus berterima kasih kepada larangan binatang buas.
Jika ini bukan larangan, hampir mustahil bagi Yesuan untuk membunuh binatang totem ini dengan mudah. Larangan ini, kekuatan binatang totem itu ditekan sangat rendah, itu hanya untuk memberi Yesuan pengalaman. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi acak binatang buas. Hei, tingkat perbaikan sistem membaik. Hei, tuan rumah menyalakan sistem sintesis binatang totem. Hei, tuan rumah membunuh binatang totem, akan mendapatkan tanda totem, mensintesis binatang totem khusus. Hei, binatang totem dapat mensintesis binatang jiwa dengan menelan tanda itu. Serangkaian kiat hadiah untuk sistem tiba. Namun, kali ini dibuka untuk Yesuan, tetapi itu adalah sintesis binatang jiwa. Yesuan sedikit mengernyit. Benda ini, dia belum pernah menyentuhnya sebelumnya, dan dia berkata tanpa ragu, itu bohong. Pada saat ini, tangan Yesuan memiliki 16 tanda totem. Kemudian, Yesuan pasti gatal, ingin melihat, binatang totem sintetis ini, benda macam apa itu. Sistem, saya ingin mensintesis binatang totem. Hei, tuan rumah menggunakan sintesis binatang totem. Hei, tuan rumah saat ini memiliki 16 tanda totem, silakan tuan rumah sintesis. Hei, tuan rumah hanya dapat membuka hingga 10 jejak totem saat ini. Apakah itu sintesis sendiri? Ini bisa jadi. Yesuan melihat tanda totem. Tanda totem ini, masing-masing dengan beberapa kemampuan khusus, serta beberapa perubahan khusus. Fungsi sintesis binatang totem ini. Ternyata itu adalah kemampuan dan bentuk binatang totem yang dibunuh oleh Yesuan, sesuai dengan keinginan Yesuan, dari integrasi baru ke bentuk baru, dengan kemampuan baru. Tak perlu dikatakan, semakin banyak stempel yang Anda gunakan, semakin baik efeknya. Jadi, bisakah Anda menggunakan hingga 10 saat ini? Kalau begitu saya akan menggunakan 10. Dengan Yesuan yang terus-menerus menyesuaikan diri, segera binatang totem baru muncul di depan Yesuan. Namun, saya tidak tahu apakah Yesuan sengaja, atau mengapa. Binatang totem ini sebenarnya berbentuk Pegasus. Ya, semuanya kuda putih, tetapi dengan sepasang sayap dan yang putih. Namun, kemampuan Pegasus ini tidak sesederhana itu. Yesuan menggunakan 5 jejak untuk meningkatkan kecepatannya. 4 lagi digunakan untuk memperkuat serangan berbakatnya dari tanduk bertanduk 1. Yesuan untuk sementara menamakannya, serangan bertanduk 1. Adapun sisanya, itu hanya memperkuat pertahanan. 10 tanda totem, sebagai ganti tunggangan berkuda cepat. Kalah, mungkin itu kerugian, tetapi bagi Yesuan, itu sepadan. Karena Pegasus ini, maka Yesuan dapat dengan cepat menemukan keberadaan jatuhnya. Selain itu, binatang totem dapat menghabiskan sejumlah poin menelan dan bergabung menjadi binatang jiwa. Pada saat itu akan menjadi waktu ketika Pegasus ini menunjukkan kekuatan aslinya. Yesuan sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Binatang buas dari binatang buas itu hancur, mengatakan bahwa mereka tidak mungkin untuk dibujuk, tetapi gerakan Yesuan terlalu cepat. Selain itu, aksinya juga sangat rahasia, jadi setelah membunuh 16 binatang totem berturut-turut, bakat binatang buas dari binatang buas bereaksi. Pada saat ini, di Istana Kekaisaran, seorang penatua tiba-tiba terbangun. Tidak baik, larangan binatang totem telah dilanggar, cepat, pergi lihat binatang totem. Ya, penatua yang hebat. Dalam sekejap, puluhan orang, langsung dan cepat terbang menjauh dari posisi di mana binatang totem berada. Namun, ketika mereka tiba, masih ada binatang totem. Jiuluo 7, 16 binatang totem, telah dibunuh oleh Yesuan, bahkan tubuhnya tidak tinggal. Sialan, siapa itu, berani menyebar di tanah binatang buasku, dan menemukan kematian. Kamu, berikan aku sekitar, beritahu tim penegak hukum, lepaskan binatang buas itu, dan harus mencari tahu orang itu. Orang-orang dari suku binatang buas marah, dan 9 gunung dan 7 gunung adalah tempat mereka menahan binatang totem. Itu juga merupakan kebun belakang mereka. Sekarang, di kebun belakang mereka sendiri, beberapa orang mengambil binatang totem. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Segera, tim penegak hukum dengan binatang buas dengan cepat menyebar. Dengarkan binatang buas. Binatang buas khusus dari binatang buas, para dewa dan binatang buas, bakat terbesar, adalah telinga mereka yang kuat, dan hidung yang tajam. Mendengarkan binatang buas dapat mengidentifikasi bahkan aroma terlemah dalam jarak 100.000 mil,
dan dengan demikian, dengan cepat melacak. Ye Xuan tidak berpikir bahwa dia baru saja meninggalkan Jiuluo dan 7 gunung, dan dia telah dikunci oleh puluhan ribu binatang buas. Pada saat ini, Ye Xuan bergegas ke utara, karena lokasi yang dia rasakan sekarang berada di utara yang ekstrim. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, hanya arah umum yang dapat dirasakan, tetapi posisi yang tepat tidak memiliki cara untuk menemukannya. Pada hari ini, Ye Xuan sedang dalam perjalanan. Tidak ada tempat khusus di jalan. Ada lubang besar yang bocor di antara mereka. Apa-apaan ini? Ye Xuan sangat aneh sehingga dia berhenti langsung dan melihat lubang besar itu. Namun, dia memikirkannya, apakah ada monster? Namun, pada saat pengamatannya, dari lubang itulah sepasang orang keluar dengan cepat. Apakah itu orang-orang dari binatang buas? Ternyata ini adalah binatang buas khusus lainnya dari binatang buas. Tupai, benda ini bukan tikus kecil. Meskipun ada tikus dalam namanya, sebenarnya, dia cukup besar dan cukup canggung. Selain itu, di dasar bumi, begitu diluncurkan, kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Apakah ini anak itu? Satu orang menatap Ye Xuan, alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia tidak ingin percaya bahwa Ye Xuan adalah orang yang mencuri 16 binatang totem. Siapa kamu? Ye Xuan juga menatap orang-orang itu, dan hatinya cukup bingung. Ketika dia pertama kali datang ke alam para dewa, dimanapun dia mengenal seseorang, dia bahkan tidak akan mengatakan ada musuh. Namun, melihat sikap orang-orang ini yang mengesankan, jelas bahwa mereka tidak akan memiliki niat baik padanya. Yah, mendengarkan binatang buas itu tidak pernah salah, jadi yang pasti dia salah. Petik 2. Seorang pria berukuran sedang di distrik ini. Berani menyinggung binatang buasku. Apakah itu untuk mencuri 16 binatang totem? Bagaimana ini mungkin? Meskipun hasilnya sangat jelas, tetapi orang-orang dari binatang buas itu masih tidak mau percaya. Bagaimanapun juga, kekuatan Ye Xuan terlalu lemah. Lemah sehingga mereka tidak dapat membayangkan sama sekali, pria macam apa yang dapat menggunakan kekuatan seorang pria berukuran sedang untuk mencuri 16 binatang totem di hati seorang dewa. Jangan katakan hal lain, yaitu, larangan, dan itu bukan pria setengah baya di distrik yang dapat memecahkannya. Kamu, siapa itu? Dewa itu adalah penatua dari Beastmaster binatang buas, putih, bocah itu, siapa kamu? Melihat Ye Xuan, menatap matanya, ada keraguan, tetapi penghinaan. Tian Shenjing, Ye Xuan menarik napas dingin, dan itu akan menjadi orang yang sangat kuat di antara para dewa. Ini bukan Ye Xuan saat ini, dapat mengatasinya. Mata Ye Xuan berbalik, dan di tangannya, ada cincin Qiankun, yang ditinggalkan oleh pelayan paviliun Ling Xuan. Di antara mereka, ada kartu giok pelayan paviliun Ling Xuan sebagai bukti identitas. Tampaknya itu adalah alasan yang bagus saat ini. Saya adalah pelayan paviliun Ling Xuan. Saya akan bekerja di luar kantor para penatua Lin Lin. Saya berani bertanya kepada Anda, apa yang dapat saya lakukan? Ye Xuan sekarang, tidak mungkin menjadi lawan dari orang-orang ini, bahkan jika tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia ingin meminjam nama paviliun Ling Xuan untuk melihat apakah dia dapat membingungkannya. Benar saja, ketika saya mendengar Ye Xuan berkata demikian, orang-orang itu jelas sedikit tercengang. Paviliun Ling Xuan, Anda adalah orang di Paviliun Ling Xuan. Bisakah Anda membuktikannya? Paviliun Ling Xuan, meskipun tidak memiliki persaingan dengan dunia, kekuatannya sama sekali bukan yang santai. Jangan katakan bahwa binatang kecil ini adalah dewa, bahkan jika tidak ada di kabinet, ia tidak berani memprovokasi. Jadi ketika Ye Xuan mengatakan bahwa ia adalah Paviliun Ling Xuan setelah orang-orang itu benar-benar mundur. Sertifikat, berikan kepadamu. Ye Xuan melambaikan tangannya dan langsung kehilangan batu giok itu. Ketika Ye Xuan mengeluarkan kartu giok itu, tatapan matanya jelas berubah, dan kartu giok Paviliun Ling Xuan, tentu saja dia tahu. Saat ini, kartu giok yang dikeluarkan Ye Xuan bukanlah sertifikat identitas Ling Xuan yang asli, meskipun itu hanya bukti pelayan tingkat minimum. Tidak, karena kamu adalah orang Paviliun Ling Xuan, maka tentu saja aku tidak mencari seseorang untuk dicari, aku mengambil kebebasan. Yu Bai juga melambaikan tangannya dan mendorong kartu giok itu kembali ke tangan Ye Xuan. Jelas, itu belum siap untuk diperiksa. Hati Ye Xuan diam-diam lega, tetapi untungnya,
papan nama paviliun Lingxuan cukup mudah digunakan. Kalau tidak, kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Tidak masalah, karena aku mengakui orang yang salah, maka aku akan pergi dulu. Bagaimanapun, Penatua Lin sedang menungguku untuk menyelesaikan tugasnya. Ye Xuan berkata, di satu sisi, telah memanggil totem Tianma dan langsung pergi. Ini adalah yang terkuat dari para dewa, dan dia adalah pria berukuran sedang di distrik Ye Xuan, dan dalam kasus kerusakan sistem, ada konflik nyata. Itu hanya mengirim makanan. Terlebih lagi, orang-orang masih memiliki banyak orang. Gerakan Ye Xuan sangat cepat, dan tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak, itu dia, orang ini, kartu giok itu, ada masalah. Tiba-tiba, si putih tertegun dan berbalik, wajahnya membocorkan ekspresi kesal. Pada awalnya, itu dipaksa menjadi terkenal oleh paviliun Lingxuan. Oleh karena itu, ketika Bai Bai sedang memeriksa, ini adalah yang hati-hati, dan dia tidak berani menyinggung. Tapi sekarang saya ingin kembali. Pada kartu giok, tidak ada jejak Ye Xuan. Ini menunjukkan bahwa Ye Xuan bukanlah pemilik kartu giok, juga bukan paviliun Lingxuan. Sialan, dewa itu benar-benar dipermainkan oleh anak itu. Mengejarku, dewa itu harus menghancurkan keilahiannya dengan tangan. Aku begitu marah sehingga kali ini, akan ada sedikit keraguan. Dalam sekejap, orang-orang dari binatang buas akan berubah menjadi pita dan mengejar masa lalu menuju Ye Xuan. Ye Xuan juga mengerti bahwa penggunaan kartu giok paviliun Lingxuan hanyalah tindakan yang bijaksana. Begitu pihak lain bereaksi, maka dia bisa menjadi tragedi. Oleh karena itu, mulai dari sekelompok orang yang meninggalkan binatang buas, Ye Xuan terus-menerus mendesak Tianma untuk mempercepat lagi dan lagi. Pada titik ini, kecepatan totem Tianma telah mencapai batasnya. Sebuah gunung, sebuah sungai, dan terus-menerus mundur di kaki Ye Xuan. Ye Xuan tidak berani menunda sedikitpun. Tanpa diduga, ini datang ke alam para dewa, tetapi pertama-tama melewati seorang pria buta. Dari saat identitas yang dilaporkan sendiri adalah orang dari Dewa Binatang, orang bijak telah memahami apa tujuan orang-orang ini. Bukankah itu dirimu sendiri? Ikuti, dasar bajingan, licin sekali. Kecepatan orang-orang dari ras binatang juga sangat cepat. Dengan mendengarkan kekuatan induktif dari ras binatang, mereka telah mengendalikan posisi Ye Xuan. Jika terus seperti ini, itu sama sekali bukan solusi. Kecepatan kuda terbang totem tidak lambat, tetapi orang-orang dari ras binatang juga memiliki tunggangan khusus dan senjata ajaib. Dengan cara ini, Ye Xuan akan tertangkap cepat atau lambat. Setelah tertangkap, konsekuensinya tidak dapat dipahami. Bagaimana caranya? Kamu harus menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Ye Xuan melarikan diri, terus berpikir dalam hatinya. Kegagalan sistem menyebabkan Ye Xuan menjadi sangat pasif sekarang. Jika ada waktu lain, dia memiliki begitu banyak kekhawatiran. Kali ini, itu adalah dewa, tubuh Ye Xuan, bukan avatar. Di antara musuh, ada dewa yang kuat. Melarikan diri, kamu hanya bisa melarikan diri, kecuali melarikan diri, tidak ada cara lain. Pengejaran ini berlangsung 7 hari penuh. Dalam 7 hari, Ye Xuan mengandalkan kecepatan totem Tianma, sepanjang jalan. Dan orang-orang dari binatang buas, saat ini, tetapi hanya hari para dewa yang masih mengejar Ye Xuan. Kerajaan surgawi, bukannya manusia dewa dapat menolak. Pada siang hari ke-7, Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa si putih telah mengejarnya, dan kecepatannya telah turun secara signifikan. Apa yang terjadi? Pria itu, apakah sulit untuk menyerah? Tidak, dengan kinerja pria itu dalam beberapa hari terakhir, jelas tidak mungkin untuk menyerah begitu saja. Jadi, apa yang akan terjadi? Apakah karena posisi ini sekarang? Kecepatan Ye Xuan juga melambat. Pada saat yang sama, para dewa waspada dan mengawasi sekeliling. Sekarang di mana Ye Xuan berada, permukaannya tampak seperti tidak ada tempat khusus. Pegunungan hijau dan air hijau, beberapa bunga rumput peri ada di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, akan ada beberapa binatang kecil berjalan melalui tanah. Singkatnya, sepertinya tidak biasa di sini. Namun, kinerja para tetua binatang buas itu jelas agak aneh. Apa alasannya? Ye Xuan sedikit mengernyit. Hei, anak ini tidak terlalu kecil, tetapi berani bersembunyi di lembah dewa.
Ingin melihat, bagaimana kamu keluar. Dia tidak terburu-buru, bahkan berhenti langsung mengejar, tetapi dia menatap Ye Xuan sejauh ini, dengan senyum dangkal di bibirnya. Senyum ini penuh dengan ejekan. Itu jelas, tetapi Ye Xuan sedang mencari jalan buntu. Keluar dari lembah. Tempat apa ini? Bagi Ye Xuan, saya tidak tahu banyak. Pada saat ini, Ye Xuan juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Pertama-tama, itu adalah perubahan kekuatan ilahi. Pada saat ini, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan napas yang keras dari udara. Di area ini, tampaknya bahkan udaranya keras. Bagaimana ini terjadi? Yu Bai berada di luar, dan Ye Xuan tidak berani keluar. Dia hanya bisa mendarat perlahan di tanah. Totem Tianma terus mendengkur dan pada saat yang sama, si berkaki empat itu menendang dengan gelisah. Ye Xuan sedikit mengernyit dan langsung mengambilnya. Ini mulai mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama. Namun, tidak ada tempat khusus untuk dilihat. Tempat yang menakjubkan. Sungguh biasa-biasa saja untuk mengatakan bahwa itu ada di sini. Dalam hal ini, Ye Xuan sama sekali tidak yakin. Jika tidak ada bahaya, maka tidak mungkin untuk berhenti mengejar. Tidak peduli apa yang dilihat dengan mata telanjang atau hasil eksplorasi, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa tentangnya. Jadi, rahasia macam apa yang ada di sana? Hei, tuan rumah memicu misi cincin pertama dari sistem perombakan, Lembah Misterius. Selamat kepada tuan rumah. Hei, sistem meminta, penjelajahan ini, sistem tidak akan memberikan bantuan apapun, silakan host untuk menjelajah. Sistem meminta, membuat Ye Xuan sedikit mengernyit. Lembah Misterius, Ye Xuan akan melihatnya, inilah yang misterius. Langsung mengorbankan pedang suci, dipegang erat di tangan, Ye Xuan, selangkah demi selangkah, menuju kedalaman lembah. Gunung hijau dan air hijau, burung dan bunga, jika bukan temperamen yang ada di mana-mana, Ye Xuan bahkan berpikir bahwa ini adalah surga. Selangkah demi selangkah, gerakan Ye Xuan tidak cepat. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Ye Xuan harus waspada. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berjalan mulus sejak memasuki alam para dewa. Kehilangan karena jatuh, kerusakan sistem, dan masalah yang terus-menerus, saya harus mendesah dalam hati Ye Xuan, saya benar-benar tidak beruntung. Hei, tiba-tiba, sebuah serangan yang menembus tanah hampir tidak membunuh Ye Xuan secara langsung. Ya, itu adalah duri. Keringat dingin tiba-tiba mengalir dari tubuh Ye Xuan. Baru saja, tepat ketika Ye Xuan hendak melangkah keluar, tiba-tiba dia merasakan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya, jadi dia melompat tanpa ragu-ragu. Tetapi dia baru saja melompat dari saat itu. Di atas tanah, sebuah pohon besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, di mana tidak ada apa-apa di masa lalu, ada pohon tua pucat. Selain itu, pohon kuno ini bukan pohon kuno biasa, tetapi pohon kuno bernama Soul Eater. Dikatakan bahwa pohon ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Biasanya, mereka mengintai dalam bentuk benih, tetapi begitu mereka memiliki target yang tepat untuk memasuki jangkauan serangan mereka, mereka akan segera bangkit dan tumbuh dalam sekejap. Jika ada yang secara tidak sengaja menyentuh salah satu cabang pohon Soul Eater ini, maka selamat, jiwamu akan ditelan oleh pohon Soul Eater ini. Pohon tua yang membakar jiwa. Ini, apakah benda ini sudah punah di alam dewa? Mengapa, di sini, ada yang lain? Belum lagi Ye Xuan, bahkan di luar perhatian pada putih Ye Xuan, tetapi juga langsung takut untuk melompat. Lembah orang mati, itu adalah lembah yang menghancurkan. Itu adalah teror, itu mengerikan. Sosok putih itu mundur, ini adalah lembah, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak akan pernah masuk dengan mudah. Tentu saja, dia tidak pergi jauh, tetapi menunggu dengan tenang, menunggu Ye Xuan mati. Ye Xuan dikejutkan oleh pohon jiwanya. Sampai sekarang, hatiku masih bergemuruh. Namun, ini tidak cukup untuk menghentikannya. Semakin kita terkejut, semakin kita menjelaskan bahwa ini bukan waktu luang, apalagi menyusun ulang tugas pertama sistem. Ye Xuan tidak bisa menyerah. Teruskan. Ye Xuan menggertakkan giginya dan langsung melewati pemakan jiwa kuno, dan terus berjalan maju. Ketika Ye Xuan hanya tersisa, pohon tua yang membakar jiwa itu menghilang seketika. Tampaknya semuanya belum terjadi, yaitu, tanah juga telah kembali ke bentuk sebelumnya. Hei, tampaknya itu adalah teriakan serigala. Namun, di sini,
bagaimana mungkin ada serigala? Di sini adalah alam para dewa, bahkan jika ada serigala, itu juga keberadaan serigala. Ye Xuan berhenti dan diam-diam menatap ke arah suara itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas. Meskipun itu hanya muncul begitu tiba-tiba, tetapi itu masih tertangkap oleh Ye Xuan. Apa? Berpura-pura menjadi hantu. Ye Xuan mengepalkan pedangnya dan melihat ke depan. Titik. Haha, boneka kecil Teran. Menarik, benar-benar menarik. Aku tidak menyangka akan ada boneka kecil Teran. Berani sekali, aku jago di wilayahku sendiri. Kau tahu, aku akan mati di ladangku. Sebuah suara datang, dan suara itu sepertinya ada di depan, tetapi sepertinya ada di sekitar, dan sepertinya sangat ilusi. Selain itu, di antara suara-suara itu, ada napas berdarah samar. Biarkan orang yang mendengar suara ini tidak bisa menahan perasaan menyeramkan. Hei, berpura-pura menjadi hantu. Ye Xuan Shen membaca bagian luar, dengan hati-hati mencari setiap posisi. Yang pasti suara ini benar-benar ada di sekitar Ye Xuan, hanya tidak tahu di mana harus bersembunyi. Keluarga manusia, apakah kamu ingin menemukanku? Tiba-tiba, makhluk aneh setengah manusia dan setengah serigala keluar. Manusia serigala, benda ini juga ditemukan di tempat lain. Namun, serigala yang muncul di hadapan Ye Xuan agak terkejut karena ia tidak hanya memiliki wujud setengah manusia dan setengah serigala, tetapi juga memiliki wujud semi-virtual. Tubuh serigala umumnya begitu jelas sehingga orang dapat merasakan entitas itu dengan sangat jelas. Namun, tubuh setengahnya bersifat ilusi, seolah-olah itu hanyalah bayangan. Monster apa ini? Hal semacam ini, Ye Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mengherankan, itu tidak mungkin. Bayi manusia, kau adalah seorang pria kecil di alam seorang pria paruh baya di sebuah distrik. Mengapa kau menyelinap ke kisi-kisiku? Hari ini adalah keberuntunganmu. Aku bertemu serigala, jika aku bertemu dengan 4 orang lainnya, aku takut, kau sudah mati. Katakan, datanglah ke wilayahku, apa yang ingin kau lakukan? Wolf Kun, apakah ini nama orang itu? Alis Ye Xuan sedikit berkerut. Situasi saat ini telah sepenuhnya melampaui kendalinya. Semuanya sekarang berada di luar harapannya. Di depan Wolf Kun ini, meskipun permukaannya terlihat, tampaknya itu hanyalah alam para dewa. Ya, Ye Xuan dapat merasakannya, kekuatannya, bukan hanya itu. Perang, atau melarikan diri. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua yang ada di sini terlalu aneh, dan bahkan Ye Xuan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Jadi, bisakah kau bertarung? Pedang suci dipegang erat oleh Ye Xuan di tangannya. Jangan lihat Wolf Kun ini sekarang tampaknya sangat pandai berbicara, tetapi sayangnya, Ye Xuan bukanlah orang bodoh, mengatakan bahwa keempat orang lainnya sudah mati, dan mereka tidak harus mati ketika mereka bertemu dengannya. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Di sini, di mana itu? Ye Xuan menatap Wolf Kun dan bertanya hal yang sama, tetapi seluruh tubuhnya telah melakukan penyesuaian terbaik, siap untuk pertempuran. Siapa aku? Haha, aku di wilayah ini, aku tidak tahu siapa aku. Dewa adalah salah satu dari 5 duta besar, Dewa Serigala membuat. Kau tahu, aku tidak tahu. Ekspresi Wolf Kun sedikit salah. Aku tidak berharap Ye Xuan memberitahunya secara langsung, aku tidak tahu siapa dia. Nak, kau mencari kematian? Oh, tidak mudah untuk membacamu, tinggalkan semua yang kau miliki, dan kemudian, segera, keluar dari wilayahku, Tuan tidak akan mati, jika tidak, kesalahan tidak diterima. Wolf Kun mengancam, namun, jika dia tidak mengancam Ye Xuan, mungkin Ye Xuan akan memiliki beberapa kekhawatiran. Namun, sekarang setelah dia mengekspor ancaman kepada Ye Xuan tertawa. Haha, apa yang kau inginkan dariku? Ya, mari kita ambil. Hancurkan para dewa. Mengatakan untuk mulai melakukannya, Ye Xuan sebenarnya bahkan tidak ragu-ragu, dan langsung menembak. Kekuatan kekerasan pecah dari pedang suci. Wolf Kun tampak berubah dan ingin melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Tangan melahap. Tiba-tiba, serangan kedua Ye Xuan telah tiba. Sebenarnya, Kun Serigala langsung tersedot ke dalam ruang. Ini tampaknya agak terlalu sederhana, bukan? Bagaimana ini terjadi? Bahkan jika itu adalah Ye Xuan, itu sedikit salah. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan Kun Serigala ini berfluktuasi,
itu juga merupakan alam para dewa dan dewa. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tidak ada perlawanan sama sekali, dan itu langsung ditelan oleh Ye Xuan. Aneh, aneh sekali. Ye Xuan terlalu malas untuk bertanya kepada Kun Serigala, apa yang didengarnya dari mulut orang lain, tidak pernah memiliki kejelasan yang dilihatnya secara langsung. Oleh karena itu, Ye Xuan langsung memilih pencarian jiwa. Sekarang dia telah menembus kondisi manusia, dan dia dapat menggunakan pikiran untuk mencari jiwa. Di lembah yang luas ini, sistemnya rusak. Sekarang, terlepas dari apapun yang dia lakukan, Ye Xuan hanya dapat bertindak pada tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa terlalu ceroboh dan tidak bisa membiarkannya bersantai. Setelah beberapa saat, Ye Xuan membocorkan senyum aneh. Dia akhirnya tahu mengapa lembah absolut ini telah menghentikan putih suci binatang buas, dan mengapa itu sangat aneh. Karena, di sini, itu adalah makam dewa. Anda dapat menganggapnya sebagai harta karun. Namun, itu adalah harta karun yang tidak dapat dibuka oleh siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Inilah sebabnya mengapa itu disebut domain yang menyeramkan. Mantan Kun Serigala, pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya adalah para dewa. Ribuan tahun yang lalu, dia berani, dan beberapa dewa lainnya dipilih untuk masuk ke sini, dan ingin mencari tahu apa yang terjadi di sini. Sangat disayangkan bahwa itu tidak lama sebelum dimasuki, dan itu terkontaminasi oleh napas yang keras. Pada akhirnya, beberapa orang benar-benar bertengkar. Wolf Kun beruntung, dia tidak terlalu terpengaruh oleh napas itu, jadi dia melarikan diri tepat waktu. Namun, itu hanya awal dari tragedi itu. Kemudian, Wolf Kun menghadapi berbagai hal aneh sampai dia diangkat menjadi wakil. Orang-orang, serigala bukanlah serigala. Tepatnya, bagian tubuhnya sebagai manusia telah jatuh. Dalam keputusasaan, sang dewi akan ditampung di makhluk asli wilayah ini, dan tubuh serigala berekor 3 akan menjadi seperti itu. Dari ingatan Wolf Kun, Ye Xuan menemukan bahwa beberapa pengingat yang menyedihkan ini, bahkan pintu lembah yang sebenarnya belum tiba, telah jatuh. Dan membunuh Wolf Kun untuk membunuh mereka, tetapi hanya suasana kekerasan yang aneh.